wabarakatuh. Kami dari Perguruan Tinggi STKIP PGRI Bangkalan. Kami dari Prodi Pendidikan Ekonomi dan kami dari kelompok 2. Nama saya Siti Riani. Nama saya Uswatun Hasanah. Nama saya Sarofat. Nah, di video kali ini kami akan membahas atau memberikan tutorial tentang materi masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, oke, untuk mempersingkat waktu, lanjut ke video yang pertama kali ini. Nah, di video pertama ini, saya Siti Riani akan menjelaskan atau membahas tentang masalah pokok ekonomi. Di mana masalah pokok ekonomi ini penjelasannya sangat luas ya. Tidak hanya yang kita pikirkan kan masalah ekonomi itu yang terlintas di pikiran kita yang pertama kali adalah masalah ekonomi itu bersangkutan dengan uang. Ya boleh lah. Cuma di sini masalah ekonomi cangkupannya sangat luas ya. Di sini ada yang saya bahas masalah pokok ekonomi itu ada 2, itu masalah ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi yang modern. Dimana di masalah pokok ekonomi klasik ya, saya akan menjelaskan bagian yang klasik dulu. Yang di masalah ekonomi klasik ada 3 yang saya bahas. Pertama produksi, yang kedua konsumsi, yang ketiga distribusi. Nah, yang pertama produksi. Masalah ekonomi klasik yang pertama yaitu masalah produksi. Nah, masalah produksi merupakan kegiatan menambah atau menciptakan nilai guna suatu barang. Nah, yang melakukan kegiatan produksi ini disebut produsen. Kemudian contoh dari produksi ini contohnya ya seperti rotan, itu pengrajin rotan. Yang pertamanya rotan itu masih belum dibuat menjadi bahan yang ciptakan nilai guna, kemudian dari rotan itu kemudian diolah sampai menjadi nilai guna dari suatu barang tersebut. Kemudian masalah ekonomi klasik yang kedua yaitu konsumsi. Nah, konsumsi ini merupakan kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Nah, yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut konsumen. Kemudian contoh dari konsumsi sehari-hari. Misal di sini kan konsumsi itu merupakan kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Jadi kita makan setiap hari, yang awalnya makanan itu penuh, kemudian kita makan sehingga makanan tersebut berkurang. Nah, sekarang masalah ekonomi klasik yang ketiga yaitu distribusi. Nah, di sini distribusi merupakan kegiatan menyebarkan atau menyampaikan produk dari produsen sampai ke konsumen. Nah, yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut distributor. Nah, contoh dari distribusi ini seperti ketika di pabrik selesai memproduksi barang tersebut, kemudian disalurkan kepada konsumen, yaitu dari barang-barang produksi tersebut disalurkan ke konsumen-konsumen. Tadi kan kita sudah membahas tentang ekonomi klasik ya. Kemudian kita lanjut ke masalah ekonomi yang modern. Di mana masalah ekonomi modern ini maksudnya itu atau artinya itu beberapa hal atau masalah yang perlu kita pecahkan sebagai pelaku ekonomi ya. Kemudian di masalah ekonomi modern di sini ada 3 yang harus aku bahas juga. Yang pertama itu what. Nah, what itu atau barang atau apa ya? Barang apa yang harus diproduksi. Nah, di sini barang apa yang harus diproduksi? Nah, barang yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Yang kebutuhan manusia itu kan tidak terbatas ya. Dimana kita tuh menyediakan barang yang sesuai yang bisa manusia itu tercukupi seperti itu. Kemudian yang kedua, how atau bagaimana. Kemudian bagaimana cara memproduksinya? Nah, cara memproduksinya itu dengan cara metode dan teknologi. Nah, kita menggunakan metode dan teknologi yang ada di sekelilingnya gitu. Kemudian metode dan teknologi apa yang sesuai di sekeliling itu untuk proses produksi tersebut. Kemudian dengan faktor produksi apa saja yang terlibat. Faktor produksi itu seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian mesin, atau juga pendidikan yang kita tekuni sekarang ini. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, for whom, untuk siapa. Kemudian untuk siapa barang tersebut itu diproduksi. Nah, berkaitan dengan konsep keadilan masyarakat ya, yang bersangkutan yaitu kita harus adil. Dimana di sini yang untuk siapa sih barang tersebut diproduksi? Jadi barang tersebut diproduksi itu untuk semua orang.
seperti itu ya, seperti perempuan, laki-laki, kemudian itu masyarakat semua gitu, untuk semua masyarakat yang memerlukan atau yang berada dalam kegiatan produksi tersebut, seperti itu. Tadi kan sudah menjelaskan tentang masalah pokok ekonomi. Dan selanjutnya yaitu tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi di sini, sistem ekonomi yang mengatur tentang perekonomian di suatu negara. Apakah pemerintah berperan dalam perekonomian atau sebaliknya? Nah, di sini ada 5 sistem ekonomi diantaranya. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional di sini sistem ekonomi yang dilakukan secara turun-temurun dengan menggunakan faktor produksi sederhana dan terbatas. Adapun karakteristiknya, yang pertama, tujuan produksi di sini tidak terlalu dimotivasi untuk mencari keuntungan. Artinya, tujuan mereka berkegiatan produksi untuk bisa berjualan dan laku untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yaitu skala produksi. Skala produksi sangat kecil, yaitu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau keluarganya. Kelebihan produksi ditukarkan dengan produksi dari unit ekonomi lain atau secara barter. Seperti beras ditukarkan dengan jagung atau kangkung dan sebagainya. Pembagian kerja umumnya masih terbatas dan hanya dilakukan atas dasar turun-temurun. Contohnya, seorang petani fokus pada pertaniannya, sedangkan pemerintah juga begitu, seperti menjadi ketertiban umum. Semua kegiatan ekonomi diatur oleh masyarakat. Kekurangan sistem ekonomi tradisional, yang pertama yaitu efisiensi dan efektivitas kurang. Kemudian tingkat kemakmuran rendah, kegiatan ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dan sulit menerima perkembangan teknologi karena terikat adat istiadat. Kelebihan dari sistem tradisional, yang pertama itu tidak ada persaingan tidak sehat di bidang ekonomi karena sudah terletak rasa persaudaraan yang kuat. Hidup aman karena masih merasa keluarga. Kemudian jarang terjadi kritis ekonomi karena semua sendi kehidupan ekonomi berjalan sesuai tradisi. Yang kedua yaitu sistem ekonomi terpusat atau komando. Semua sektor ekonomi diserahkan kepada pemerintah. Adapun karakteristiknya yaitu penguasaan SDA, sumber daya alam atau faktor produksi dikuasai negara. Imbalan pada seseorang didasarkan pada kebutuhan dasar bukan jasanya. Kemudian adil. Adil, setiap orang mendapat imbalan yang sama. Kemudian persoalan pokok ekonomi direncanakan oleh pemerintah. Kelebihan dari sistem ekonomi terpusat atau komando di sini mudahnya pengawasan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Negara bertanggung jawab penuh pada kegiatan perekonomian. Pendapatan rata pada masyarakat. Kemudian kekurangan dari sistem ekonomi terpusat atau komando di sini, potensi inisiatif dan kreativitas masyarakat tidak berkembang. Sering terjadi monopoli dan merugikan masyarakat. Kemudian yaitu yang ketiga, sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar itu sektor perekonomian diserahkan sepenuhnya pada permintaan dan penawaran masyarakat. Adapun karakteristiknya yaitu faktor produksi dikuasai dan dikelola individu. Kegiatan produksi dilandasi oleh semangat mencari keuntungan masyarakat. Munculnya persaingan antar pemilik faktor produksi. Peran pemerintah dalam perekonomian relatif kecil. Kegiatan ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada interaksi permintaan dan penawaran pasar. Kemudian sekarang yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran di sini sistem ekonomi yang perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan komando atau terpusat, mengadopsi semua kelebihan yang ada pada sistem pasar komando dan membuang semua kelemahan dari kedua sistem tersebut.
Adapun karakteristiknya, yang pertama, sektor swasta dan pemerintah sama-sama diakui. Badan Perencanaan Negara yang merencanakan arah dan perkembangan ekonomi. Nah, selanjutnya ya di sini sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam di sini sistem ekonomi yang berdasarkan nilai Islam universal. Adapun karakteristiknya, pemilikan barang bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi untuk memanfaatkannya. Lamanya kepemilikan manusia atas sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia itu hidup di dunia ini. Kerjasama antar pelaku kegiatan ekonomi merupakan watak masyarakat ekonomi menurut ajaran Islam. Nah, yang terakhir yaitu mencegah penindasan ekonomi atau distribusi kekayaan dengan tidak merata. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem perekonomian di Indonesia. Karakteristik perekonomian di Indonesia menurut Undang-Undang 1945 Pasal 33 mempunyai 7 karakteristik. Yang pertama, kekeluargaan menjadi asas mendasar dalam demokrasi ekonomi Indonesia. Yang kedua, peran negara sangat penting dalam mengelola sumber daya ekonomi yang penting bagi masyarakat. Yang ketiga, kemakmuran masyarakat menjadi prioritas utama dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang terdapat di tanah air Indonesia. Yang keempat, melarang adanya pengusaha sumber daya alam di tengah perorangan atau pihak-pihak tertentu. Yang kelima, perekonomian Indonesia ditopang oleh 3 perilaku utama, yaitu koperasi, yang kedua badan usaha milik negara atau daerah, dan badan usaha milik swasta atau yang disebut dengan BUMS. Yang keenam, jiwa dari pasal 33 Undang-Undang 1945 yang berdasarkan semangat sosial menempatkan pengusaha terhadap berbagai sumber daya untuk kepentingan publik. Yang terakhir, kebersamaan efisien berkelanjutan berdasarkan berwawasan kemandirian serta menjaga keseimbangan. Yang kedua, nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia, Undang-Undang 1945 Pasal 33 terdiri dari 5 nilai-nilai. Yang pertama, kekeluargaan. Kekeluargaan menjadi kebersamaan dalam mengelola sumber daya ekonomi yang terdapat di Indonesia untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran bersama. Yang kedua, kerjasama. Kerjasama lebih penting dibanding pesaing dalam melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, gotong royong. Gotong royong menjadi identitas penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi sehingga manfaat dari bumi seperti air dan kekayaan alam dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia. Yang keempat, keadilan. Keadilan menjadi hal terpenting juga dalam setiap ekonomi di Indonesia, sehingga setiap perilaku ekonomi sesuai dengan kontribusi dalam kegiatan ekonomi. Yang terakhir, kemandirian. Kemandirian menjadi nilai dasar mencerminkan ketidaktergantungan bangsa Indonesia kepada perilaku ekonomi asing.